Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pia. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2101 13001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persediaan pada PT Multisekawan Sejati, yaitu pada buku kasus 1 halaman 15. Di situ semuanya tersedia informasi yang ada, yaitu di sini kita bisa melihat pada halaman 16, yaitu mengenai informasi untuk meneliti dan mempelajari saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan informasi penyesuaian pada akhir tahun 2010. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat semua informasinya ada. Kemudian di sini langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kartu barang E dengan nomor barang E4397 dengan transaksi Desember 2010, yaitu terjadi pada transaksi tanggal 22 Desember 2010 itu tuh sudah ada saldo persediaan, yaitu sebesar 800 unit, kemudian dengan harga 60.000, jumlahnya adalah 48 juta. Itu dapat dari mana? Dapat dari 800 unit dikali dengan 60.000. Ketemulah adalah 48 juta. Nah, kemudian ada transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 23 Desember 2010, yaitu terjadi pembelian barang E dengan sebesar 2.500, kemudian di sini dengan harga 62.000, ketemulah jumlahnya yaitu sebesar 155 juta. Didapat dari mana? Didapat dari 2.500 unit kita kalikan dengan 62.000. Nah, kemudian di persediaan saldonya, karena persediaan saldo awal ini kita turunkan lagi, yaitu 800 unit dengan harga 60.000. Kemudian di sini ketemulah jumlahnya itu 48 juta. Nah, kemudian di sini ada karena dia melakukan pembelian ya teman-teman, jadi di sini tuh saldonya bertambah kalau dia melakukan pembelian. Kalau dia melakukan penjualan berarti dia saldonya berkurang gitu ya teman-teman. Jadi kita tulis kembali sebesar 2.500, kemudian dengan harga 62.000 dengan jumlah 155 juta gitu. Nah, transaksi selanjutnya nih masih ada tanggal 23 Desember 2010, yaitu tertera di informasi keempat halaman 17. Nah, di sini itu terjadi kan. Nah, pada tanggal 23 Desember 2010 telah dikirimkan barang dagang. Barang E sebanyak itu adalah 1.000 unit. Nah, kemudian diperoleh informasi lagi nih teman-teman, yaitu terjadi sisa sebanyak 600 unit. Nah, berarti kan di sini penjualannya, berarti di sini kita bisa menuliskan 1.000 unit tadi kan yang dikirimkan, kita kurangkan dengan 600 unit. Karena sisanya tadi, berarti yang terjual ada 400 unit. Gitu ya teman-teman. Masih tetap dengan harga 60.000. Gitu. Jumlahnya kita kalikan saja 400 unit, kita kali dengan 60.000, ketemulah hasilnya 24 juta. Nah, gitu. Kemudian di saldo persediaannya, sini berarti persediaan awal tadi kan 800 unit, kita kurangkan saja dengan penjualan. Berarti kalau dia penjualan itu dia berkurang saldonya gitu ya teman-teman, dengan 400 unit. Kemudian hasilnya ada 400 unit, saldonya dengan harga 60.000 masih tetap. Kita cari aja jumlahnya 400 unit, kita kalikan dengan 60.000, jumlahnya ada 24 juta. Nah, kemudian yang 2.500 unit itu kan belum terjual ya teman-teman, jadi kita tulis kembali saja jumlahnya dengan jumlah yang sama, juga sama. Ini juga sama. Nah, kemudian pada tanggal selanjutnya teman-teman ada transaksi pada tanggal 31 Januari 2010. Nih, pada tanggal 31 Januari ternyata ada tertera di info 8 halaman 17, yaitu penjualan sebanyak 10 unit. Nah, penjualan berarti di sini sebanyak 10 unit ya teman-teman. 10 unit. Nah, 10 unit dengan harga masih tetap 60.000. Kemudian di sini kita kalikan saja 10 unit dikali dengan 60.000,
ketemulah hasilnya 600.000. Nah, berarti di sini itu persediaannya adalah 400 unit. Kita kurangkan saja dengan 10 unit, ketemulah hasilnya 390 unit. Kemudian di sini dengan harga 60.000. Kemudian di sini berarti jumlahnya kita kalikan saja 390 unit, kita kalikan dengan 60.000, ketemulah hasilnya 23.400.000. Nah, karena yang 2.500 unit ini belum digunakan, jadi kita turunkan saja ya teman-teman dengan jumlah yang sama gitu. Sama saja kita kalikan. Terus ternyata ada transaksi pada tanggal 3 Januari ini teman-teman, 2011 ya, terjadi pembelian tunai teman-teman. Nah, jauh terjadi penjualan tunai ini. Penjualan tunai sebanyak 50 unit pada barang E, 50 unit pada tanggal 3 Januari, 50 unit dengan harga 60.000. Masih tetap harganya, jumlahnya kita kalikan saja, 50 unit dikali dengan 60.000 itu adalah 3 juta. Berarti di sini sisa saldonya itu 390 unit. Kita kurangkan dengan 50 unit, ketemulah 340 unit. Kita dengan harga masih tetap 60.000. Nah, di sini berarti kita kalikan saja 340 unit, kita kalikan dengan 60.000, ketemulah hasilnya 20.400.000. Nah, karena yang 2.500 unit itu belum kepakai atau belum terjual, persediaan maka kita turunkan saja gitu. Nah, berarti di sini masih tetap jumlahnya sama, 155 juta. Itu. Kemudian pada tanggal 3 nih teman-teman, ternyata ada transaksi lagi nih sama tanggal 3, cuman yang tadi awalnya itu tunai, sekarang itu terjadi transaksinya itu adalah kredit. Nah, jadi transaksi penjualan kredit ya teman-teman. Dia menjual secara kredit. Berarti pada tanggal 3 sebanyak 2.500 unit. Nah, berarti karena di saldo persediaan itu ada 340 unit yang awal tadi kita clearkan dulu atau kita jual dulu dengan harga 60.000. Berarti di sini kita kalikan saja sama jumlahnya. Kemudian di sini baru nih. Di sini nih. Di sini tuh 2.500 kan, karena 2.500 dapat dari mana? Karena dia kan menjual. Transaksi pada tanggal 3 itu dia menjual sebanyak 2.500 unit. Nah, kita kurangkan saja dengan 340 unit gitu. Nah, jadi di sini ketemulah 2.160 unit. Nah, dengan harganya baru nih teman-teman, yaitu 62.000. Kemudian jumlahnya sama aja, kita kalikan juga 2.160 unit, kita kalikan dengan 62.000, ketemu hasilnya adalah 133.920.000. Nah, kemudian untuk saldo persediaannya, berarti di sini saldo persediaan ya teman-teman pada tanggal 3 Januari, berarti di sini masih tetap nih, karena tadi yang atas ini 340 unit dengan harga 60.000, kemudian jumlahnya ada 24.400.000, ini kan sudah terjual ya teman-teman, ini tadi di atas. Nah, kemudian kita kurangkan saja dengan yang masih ada, persediaan saldo yang masih ada, itu dengan 2.500 unit, kita kurangkan dengan 2.160 unit. Nah, ketemulah saldo sisa persediaannya yaitu 340 unit dengan harga 62.000 gitu ya teman-teman. Jumlahnya sama aja, kita kalikan juga 340 unit, kita kalikan dengan 62.000 gitu. Maaf, di sini jadi di sini 340 unit kita kalikan dengan 62.000 gitu. Ketemulah adalah 21.080.000 gitu ya teman-teman. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada transaksi pada tanggal 5. Nah, di situ ternyata pada tanggal 5 itu terjadi pembelian teman-teman sebanyak 1.310 unit. Nah, 1.310 unit itu dengan harga, ternyata harganya naik nih teman-teman, sebanyak 65.000 sekarang. Harga baru ya berarti teman-teman. Kemudian di sini kita kalikan saja, jumlahnya sama saja 1.310 unit, kita kalikan dengan 65.000,
Kemudian ketemu hasilnya 85.150.000. Nah, kemudian berarti di sini di unit saldo persediaannya itu kita tulis kembali ya teman-teman, karena dia melakukan pembelian. Kalau melakukan pembelian berarti saldo persediaannya itu bertambah gitu. Nah, berarti di sini ada 62.000. Jumlahnya sama saja. Kita kalikan juga 340 kali dengan 62.000, 21.080.000. Kemudian ini kita tulis saja, kita jumlahkan gitu ya teman-teman. 1.310 unit dengan harga 65.000, ketemulah 85.150.000. Nah, kemudian ada transaksi pada tanggal 6 nih teman-teman. Oh, ternyata kaitannya dengan tadi transaksi pada tanggal 5 terjadi pembelian. Nah, ini ada retur barang pada tanggal 5. Berarti sebanyak 60. Karena kenapa dia diretur? Karena dia ada 60 unit barang ini terjadi kerusakan atau cacat gitu ya, teman-teman. Jadi dikembalikan gitu, tidak sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak gitulah. Kemudian di sini kita jumlahnya kita sama aja, kita kalikan 60 unit, kita kalikan dengan 65.000, ketemu hasilnya 3.900.000 gitu. Kemudian di sini ada selanjutnya yaitu masih tetap di sini 340 unit, karena ini harganya beda ya teman-teman, jadi kita sesuaikan pengurangannya itu dengan harga yang sama gitu. 340 unit dengan harga 62.000, selanjutnya 21.080.000, kemudian di bawah yang ini adalah baru kita kurangkan 1.310 unit, kita kurangkan dengan 60 unit gitu. Ketemulah hasilnya 1.250 unit dengan harga 65.000. 65.000 jumlahnya adalah 120.250 unit, kita kalikan dengan 65.000. Ketemulah hasilnya 81.250.000 gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dengan transaksi selanjutnya, itu ada pembelian transaksi kredit ya teman, penjualan kredit pada tanggal 10. Penjualan kredit itu sebanyak 1.000 unit. Itu 1.000 unit itu berarti sini karena tadi di persediaan awal saldonya itu ada 340 unit, kita jual dulu ya teman-teman. Itu dengan harga 62.000, kita pakai dulu itu gimana juga sama saja. Kita kalikan juga. Kemudian di sini pada tanggal 10 tadi transaksi penjualan sebanyak 1.000 unit. Nah, 1.000 unit ini kita kurangkan nih teman-teman dengan 340 unit karena dijual gitu. Nah, sisa yaitu kemudian dengan hanya sisanya adalah 660 unit dengan harga 65.000 teman-teman. Nah, gitu. Kemudian jumlahnya sama saja, 660 unit kita kalikan dengan 65.000, ketemulah 42.900.000. Berarti di sini kita kurangkan saja. Kenapa kita tidak mengurangkan dengan 340 unit dengan harga 62.000, kemudian jumlahnya ada 21.080.000? Ya, karena yang ini tadi 340 unit ini kan sudah kita jual, sudah kita gunakan gitu. Jadi kan sisanya tinggal sisa saldo persediaan yaitu 1.250 unit. Itu yang kita gunakan gitu ya teman-teman. Berarti di sini kita kurangkan 1.250 unit, kita kurangkan dengan 660 unit, kita ketemulah dengan hasilnya 590 unit. Kemudian di sini dengan harga 65.000. Nah, kemudian berarti di sini ketemulah jumlahnya yaitu 590 unit, kita kalikan dengan 65.000. Ketemulah hasilnya 38.350.000. Itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada transaksi pada tanggal 12. Nah, pada tanggal 12 itu kan terjadi pembelian sebanyak 2.100 unit dengan harga ternyata naik teman-teman, harganya yaitu 67.000. Kemudian sama saja jumlahnya kita kalikan 2.100 unit, kita kali dengan 67.000, ketemulah hasilnya 140.700.000. Kemudian di sini ada selanjutnya, karena dia melakukan pembelian ya teman-teman, berarti kan saldo persediaannya itu kan bertambah, berarti masih tetap yang ini kita turunkan yang 590 unit dengan 65.000, jumlahnya juga masih tetap, kalikan saja.
Kemudian di sini 2100 ini kita tulis lagi dengan 67.000, kemudian jumlahnya adalah 140.700.000. Nah, berarti yang di sini kemudian transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 13 nih, teman-teman. Pada tanggal 13 itu terjadi kredit ya, pada tanggal penjualan sebanyak 1.500 unit, teman-teman. Nah, berarti di sini kita gunakan dulu nih saldo awal tadi kan 590 unit. Nah, dengan harga 65.000, jumlahnya masih tetap sama saja. Kita kalikan juga, ketemulah 38.350.000. Nah, kita menjual sebanyak berapa sih, teman-teman? 1.500 unit. 1.500 unit ini kita kurangkan nih, teman-teman, dengan 590 unit. Ketemulah hasilnya 910 unit. Nah, kemudian di sini dengan harga 67.000, teman-teman. 67.000. Nah, di sini berarti ketemulah hasilnya 910 unit, kita kalikan dengan 67.000, teman-teman. Berarti di sini adalah 60.970.000. Nah, berarti di sini itu kita kurangkan dengan harga yang sama ya, teman-teman. Gitu. Berarti di sini kan 590 unit ini sudah kita gunakan, sudah kita jual di sini, jadi kita pakai yang 2100 unit, kita kurang dengan 910 unit. Ketemu hasilnya 1190 unit dengan harga 67.000, teman-teman. Nah, kemudian di sini jumlahnya yaitu sama, kita kalikan saja 1190 unit, kita kali dengan 67.000, ketemulah hasilnya 79.730.000. Nah, jadi kemudian ada lagi nggak nih transaksinya? Ada pada tanggal 14. Nah, transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 14 Januari 2011, yaitu ada kaitannya nih, teman-teman, sama tanggal 3. Nah, kalau tanggal 3 tadi kan tanggal 13 maksudnya. Nah, di tanggal 13 ini kan penjualan dia ya, teman-teman, tadi. Berarti dia ada retur pada tanggal 14 ini, dia ada retur. Returnya itu sebanyak 40 unit, teman-teman. Entah rusak atau cacat itu dikembalikan gitu, tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, kemudian dengan harga 67.000, teman-teman. Nah, berarti di sini jumlahnya sama saja. Kita kalikan saja 40 unit kita kali dengan 67.000, ketemulah hasilnya 2.680.000. Kemudian berarti di sini kita kurangkan, teman-teman, karena kita kurangkan karena dia penjualan. Nah, 1190 unit kita kurangkan dengan 40 unit, teman-teman. Ketemu hasilnya, maaf teman-teman, salah di sini. Berarti kita tambah karena kan tadi dia menjual, kemudian di situ dia dikembalikan lagi, berarti kan otomatis persediaan kita bertambah ya, teman-teman ya. Berarti di sini 1.190 unit itu kita tambah dengan 40 unit. Nah, berarti di sini saldo persediaan kita itu adalah 1.230 unit dengan harga 67.000 gitu, dengan jumlah yaitu 82.410.000. Kemudian pada tanggal 17 nih, teman-teman, ternyata dia terjadi penjualan lagi, teman-teman, sebanyak 200 unit dengan harga masih sama 67.000. Kemudian sininya kita kalikan saja 200 unit ya, teman-teman. Kita kali dengan 67.000, ketemulah 13.400.000. Nah, kemudian berarti di sini 1.230 unit ini kita kurangkan dengan 200 unit, kita dapat yaitu 1.030 unit dengan harga masih tetap 67.000, jumlahnya adalah 69.010.000. Nah, kemudian di sini pada tanggal 20 nih, teman-teman, ternyata dia melakukan penjualan lagi, teman-teman, sebanyak 700 unit dengan harga masih tetap nih 67.000 gitu. Dengan jumlahnya berarti 46.900.000. Nah, kemudian di sini di saldonya, persediaan saldonya yaitu berarti 1.030 unit ini kita kurangkan dengan 700 unit. Nah, kemudian ketemulah hasilnya adalah 330 unit dengan harga 67.000. Masih tetap yaitu
jumlahnya sama saja 330 unit kita kalikan dengan 67.000, jumlahnya itu 22.110.000. Nah, kemudian pada transaksi pada tanggal 25 nih, 20 Januari 2011, ternyata dia ini teman-teman, dia melakukan pembelian sebanyak 1.650 unit nih. 1.650 unit dengan harganya masih sama 67.000 juga. Nah, kemudian jumlahnya kita kalikan juga 1.650 unit, kita kali dengan 67.000, jumlahnya itu 110.550.000. Kemudian di sini karena dia melakukan pembelian, berarti otomatis saldo persediaan dia akan bertambah. 330 unit kita turun saja dengan harga 67.000, kemudian jumlahnya masih sama, yaitu sebesar 22.110.000. Kemudian di sini kan dia melakukan pembelian di jumlah saldo persediaan itu bertambah 1.650 unit dengan harga 67.000 juga. Salah ya teman-teman. Nah, 67.000. Nah, kemudian berarti jumlahnya adalah 110.550.000. Nah, kemudian di sini ada terakhir nih teman-teman, pada tanggal 30 Januari ternyata terjadi penjualan kredit ya teman-teman, sebanyak 100 unit. Berarti di sini tuh 100 unit dengan harga masih sama 67.000. Kemudian di sini jumlahnya kita cari 100 unit, kita kalikan dengan 67.000, hasilnya 6.700.000. Nah, kemudian berarti di sini kita kurangkan teman-teman, saldo awalnya ada 330 unit, kita kurang dengan 100 unit, ketemulah ada 230 unit dengan harga 67.000. Nah, ketemulah di sini kita sama saja jumlahnya, kita kalikan juga 230 unit, kita kali dengan 67.000, ketemulah hasilnya adalah 15.410.000. Nah, kemudian di sini ada tanggal berapa? Udah ya teman-teman. Nah, berarti di sini sisa saldo persediaannya ada ini 1.650 unit ini kan belum pakai teman-teman. Berarti kita turunkan dengan jumlah yang sama 1.650 unit, kita kalikan dengan 67.000, ketemu hasilnya 110.550.000. Salah ya teman-teman, ya hasil dari kartu barang E yaitu sisa saldo persediaannya di sini sudah ada. Sekian penjelasan dari saya mengenai kartu barang E pada PT Multi Sekawan Sejati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.